Jadi hadis ada yang namanya sahih, artinya hadis yang paling kuat, paling valid, namanya sahihun. Cuman hadis ini ada kalanya satu hadis derajatnya berbeda menurut para ulama hadis. Ada kalanya satu hadis tidak semua sepakat itu sahih. Ada kalanya satu hadis ada yang mengatakan lemah, tapi ulama hadis lainnya mengatakan hasan, ulama lainnya mengatakan sahih. Karena derajat hadis ini hasil penelitian para muhadditsun. Contoh hadis yang populer, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis masyhur, populer. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menurut Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, ketika mensarahkan kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan ini hadis dhaif menurut Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Juga menurut Imam Abdurrahim Al-Iraqi dan juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Ada ulama namanya Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani, beliau mengatakan hadis tersebut hasan, bukan lemah, hasan, bagus. Ada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, mengatakan hadis ini sahih. Lihat, satu hadis tapi derajatnya berbeda menurut para ulama hadis. Yang satu bilang dhaif, yang satunya bilang hasan, yang satunya bilang sahih. Kasus yang sama, hadis yang sangat populer. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi SAW, ana madinatul ilm, saya kotanya ilmu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, Al-Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Nah, Imam Zawzi Al-Bughdadi dalam kitab Maudhu'at, Maudhu'at ini kumpulan hadis-hadis palsu menurut beliau. Jadi tidak berarti kitab beliau jadi rujukan utama, sehingga di situ dicantumkan hadis palsu. Kita mengatakan langsung, oh ini hadis palsu, jangan diambil. Belum tentu juga, karena ulama lain pasti berbeda. Contoh yang berbeda, hadis yang saya bacakan tadi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu, kata Nabi SAW. Menurut Al-Imam Zawzi Al-Bughdadi, ini hadis palsu menurut beliau, hadis palsu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, punya kitab namanya Jami'us Shaghir, kemudian disarahkan oleh Imam Al-Munawi namanya Faidul Qadir ala Syarhi Jami'us Shaghir, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Beliau mengatakan hadis tersebut hasan, bagus. Ada ulama berikutnya, ahli hadis, Sahibul Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak, bernama Al-Imam Hakim, lahir tahun 321 Hijriah, meninggal 405 Hijriah. Beliau mengatakan hadis tersebut sahih. Hadis tersebut sahih. Satu hadis, 3 penilaian derajat hadis. Yang satu bilang palsu, ulama satunya mengatakan hasan, ulama satunya mengatakan sahih. Muncul ulama mutaakhirin. Ulama mutakhirin ada di Maroko, ahli hadis, namanya Al-Imam Al-Muhaddis As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Beliau dengan hasil penelitiannya, karena beliau seorang pakar hadis dunia, saking beliau pakar hadis dunia, beliau punya kitab namanya Musnad Jin. Musnad Jin. Jadi kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin. Nama kitabnya Musnad Jin. Ulama lain mengarang kitab membahas tentang alam jin dari awal sampai akhir.
Nama kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Nah, Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, dari hasil riset dan penelitian saya terhadap hadis ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha, saya temukan ini lebih dari 10 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dan memiliki sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa hadis ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha adalah hadis yang sahih, kata beliau. Beliau mengatakan demikian. Kenapa Imam Zawzi Al-Bughdadi menyatakan palsu? Dikomentari oleh Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Dalam kitabnya Tadribu Rawi, ada kitab tentang ilmu mustalahul hadis, judulnya Tadribu Rawi. Sarah dari kitab At-Taghrib An-Nawawi yang disusun oleh Imam Suyuti daripada kitab asli dari Imam Nawawi. Kitab aslinya Imam Nawawi namanya At-Taghrib. Dijelaskan oleh Imam Suyuti, nama kitabnya Tadribu Rawi. Nah, orang-orang yang ingin belajar ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis, ini salah satu kitab referensi utama yang harus dipelajari bagi orang yang ingin belajar ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tadribu Rawi itu dikutip ucapannya Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah. Beliau mengatakan tentang Imam Zawzi Al-Bughdadi di bab tentang kitab Maudu'at, kumpulan hadis palsu. Apa yang beliau katakan? Rubbama dzakara Ibnu Zawzi fil maudu'ati ahaditsa hisanan qawiyah. Artinya, ada kalanya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi beliau menilai hadis tersebut palsu, padahal hadis-hadis tersebut banyak yang hasan, yang kuat, kata Imam Zahabi. Nah, Imam Zahabi ini muhaddits, muarrikh, ahli hadis, ahli sejarah Islam. Beliau punya kitab yang sangat bagus menjelaskan biografi para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah SAW sampai ulama yang ada di masa beliau, berjudul Syiaru A'lamin Nubala. Kurang lebih ada 14 atau 15 jilid kitab tersebut, membahas biografi para ulama. Jadi jangan ta'assub a'ma, jangan fanatik buta. Ada kalanya dipegang satu ulama, ulama lain tidak dilihat. Padahal ulama ini banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, yahmilu hadza ilmi kullu khulufin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Masabih, disusun oleh Al-Imam At-Tibrizi rahimahumullah, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, dalam kitab Madkhalnya. Apa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilm. Ilmu agama Islam ini selalu dijaga setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menghilangkan daripada penyimpangan orang-orang yahrifu anhu ta'wilal ghalin, orang-orang ekstrim. Coba perhatikan kalimatnya. Yanfuna bukan yanfi. Yanfuna bukan yanfi. Kalau yanfi satu orang, tapi kalau yanfuna banyak, bentuk jamak. Artinya ini ilmu agama dijaga oleh para ahli hadis, dan jumlahnya mereka banyak, bukan satu orang saja, banyak. Ada namanya Al-Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Katsir, banyak. Dan paling banyak ulama hadis itu mereka bermadzhab Syafi'i. Paling banyaknya ulama hadis bermadzhab Syafi'i, paling banyak. Mau tahu buktinya? Lihat kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra tentang klasifikasi ulama-ulama Syafi'iyah. Di situ disebutkan siapa saja ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, banyak kalangan ahli hadis. Kitabnya ada 6 juz.
6 juz, disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Dalam kitab itu beliau jelaskan para ahli hadis dengan jumlah yang banyak. Ibnu Hajar Syafi'iyah, Imam Nawawi juga Syafi'i, dan masih banyak dari kalangan ahli hadis bermazhab Syafi'i. Jadi ingin saya sampaikan, ada kalanya satu hadis penilaian ulama itu berbeda.